Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Hot News. Kali ini saya masih bersama pengamat intelijen dan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI tahun 2011-2013, Bapak Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soleman B. Ponto. Kami akan mendiskusikan lebih dalam lagi tentang peran BNPT dan keberadaannya yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Saya langsung berbicara dengan Pak Soleman. Pak Soleman, selamat sore. Ganggu lagi Selamat sore. Ganggu lagi waktunya, Pak. Selamat sore, Pak Rodi. Enggak apa-apa. Ini tanggung jawab kita bersama ini masalah teroris, Pak. Pak, kemarin hasil pembicaraan diskusi kita yang terdahulu tentang terorisme yang Bapak anggap gagal itu ada beberapa pertanyaan dari audiens, Pak, terkait dengan bagaimana sebetulnya peran BNPT sehingga dianggap kurang optimal dalam penanggulangan terorisme ini. Menurut Bapak bagaimana, Pak? Pertanyaan seperti itu. Oke. Jadi begini, Pak. Jadi kita sebelumnya itu sebelum 2018 punya Undang-Undang Nomor 15 itu tentang teroris. Kemudian undang-undang ini direvisi pada tahun 2018 menjadi Undang-Undang Nomor 5 2018. Nah, dalam revisi itu di situ dimasukkan BNPT. Masuklah di situ. Nah, BNPT di situ jadi apa? Dia di situ disebut untuk mencegah terjadinya tindak pidana teroris. Nah, di situ saya sudah tidak sependapat. Saya tidak setuju. Mengapa? Undang-undang itu mengatur tentang perbuatan. Perbuatan, jadi tindak pidana. Nah, subjek hukumnya siapa undang-undang itu? Kalau tindak pidana kan polisi. Nah, tiba-tiba masuk lagi BNPT. Jadi di dalam undang-undang itu sudah ada dua subjek hukum. Jadi dari ilmu pembuatan undang-undang itu sudah keliru. Itu satu. Nah, kedua, mari kita lihat isinya. Isinya pencegahan itu ada pada pasal 43. Biar tidak biar tidak salah, ini biar tidak salah, saya harus bacakan ini. Biar tidak salah. Ya kan? Karena ini undang-undang, Pak, harus kepastian. Nah, bab 7A, pencegahan tindak pidana teroris, bagian ke-1 umum. Nah, pasal 43A, pemerintah wajib melakukan pencegahan tindak pidana terorisme. Pencegahan, kalau kita bicara pencegahan artinya sesuatu belum terjadi kan dicegah. Kalau saya mau mencegah Pak Rudi jangan keluar dari wilayah dari kamar ini, saya tutup pintunya kan, biar Pak Rudi tidak keluar. Itu namanya pencegahan. Nah, di sini kemudian itu pasal 43A ayat 1. Nah, saya langsung ke ayat 3 aja. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui A. Kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. Jadi ada tiga kegiatan untuk pencegahan supaya tindak pidana teroris itu tidak terjadi. Ada 3 kegiatan yang akan dilakukan, yaitu yang pertama kesiapsiagaan nasional, yang kedua itu adalah kontraradikalisasi, dan yang ketiga adalah deradikalisasi. Pak, mohon maaf Pak, saya potong Pak. Ini konteksnya kan pencegahannya. Kenapa dalam pasal 43 itu seolah-olah mulai dari deradikalisasi, kontraradikalisasi, dan yang kedua adalah kesiapsiagaan nasional, itu seolah-olah sudah terjadi baru dilakukan, bukan pencegahan lagi. Menurut Bapak bagaimana Pak? Itulah yang saya protes waktu itu. Itu yang saya protes. Kenapa seharusnya ini kita berbicara supaya tidak terjadi, tetapi ini sepertinya sudah terjadi. Nah, coba kita lebih detail lagi. Baik. Bagaimana? Kita detail lagi. Bagian kedua, kesiapsiagaan nasional. Apa itu kesiapsiagaan nasional? Diatur di undang-undang ini ya. Kita lihat. Pasal 43B. Kesiapsiagaan nasional merupakan kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana teroris. Nah, jadi kita mengantisipasi si tindak pidana teroris itu. Berarti tindak pidana itu akan terjadi kan?
Berarti Sudah terjadi, seolah-olah kita masyarakat terancam terus nih Pak ya. hanya antisipasi doang. Ya, terancam terus. Karena Oke. antisipasi sini jelas kita harus siap siaga karena nanti akan ada itu sih tindak pidana. Oke. Jadi kan tidak mencegah ini karena dia akan ada. Itu yang pertama. 43B. Nah, terus pelaksanaan kesiapsiagaan dilakukan oleh kementerian lembaga yang mengkoordinasi. Nah, lembaga mengkoordinasi ini BNPT, BNPT di ya. sini. Ya, Ya. ini BNPT. Masuklah dia di situ. Nah, kesiapsiagaan ini dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kemampuan aparatur perlindungan. Jadi kita ini dikasih tahu bagaimana caranya supaya waspada, bagaimana siap siaga. Bukan si tindak pidana itu. Jadi Nah, objeknya malah masyarakat ya, bukan teroris. malah masyarakat, malah kita. Bukan terorisnya ya? Iya, bukan itu. Itu baru satu. Oke, Nah, Pak. sekarang kita lihat yang kedua. Langsung panas dingin nih, Pak. Ini yang saya tidak sependapat dari dulu. Yang kedua, ini kontraradikalisasi. Apa itu kontraradikalisasi? Nah, di sini disebut pasal 43C ayat 1. Kontraradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok yang rentan terpapar paham radikalisme terorisme dengan maksud menghentikan penyebaran paham radikalisme. Dari sini sudah apa? Yang saya lihat orang itu sudah terpapar, dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar kan? Berarti tidak mencegah orang terpapar ya? Dan tidak lagi, tidak. Jadi menyembuhkan orang terpapar, Pak. Nah, sudah terpapar baru mau disembuhkan ini kan? Nah, yang rentan ini siapa? Nih. Kemudian kontraradikalisasi selanjutnya ketentuan. Nah, ini diatur dengan peraturan pemerintah. Dan ini harus peraturan pemerintah lagi. Ini peraturan kan pemerintah belum ada. Nah, ini jadi jelas bahwa kontraradikalisasi ini untuk kontra orang-orang yang sudah radikal. Jadi dia sudah jadi duluan. Ini kan terhadap orang atau kelompok yang rentan terpapar. Nah, orang-orang yang rentan terpapar untuk dia apa? Dengar, untuk menghentikan penyebaran. Berarti penyebaran itu sudah ada. Berarti kan virusnya sudah menyebar nih, Pak. Virusnya ada, sudah menyebar, sudah menyebar. Jadi kita bukan, nah orangnya baru, bukan virusnya yang kita tembak. Nah, jadi virusnya ini ada. Kalau yang namanya mencegah, misalkan pencegahan nyamuk menggigit kita, kan nyamuknya yang kita bunuh. Iya. Nyamuknya yang kita bunuh pakai obat nyamuk katanya kan. Nah itu namanya mencegah. Berarti sifatnya bukan, belum prevention Pak ya? Tidak prevention ini. Kan kontra radikalisasi. Jadi radikalisasi itu sudah ada duluan, baru dia kontra. Setuju, Pak. Lah, pemahamannya kalau sama. Tidak ada kalau orang ini, nah kalau bicara radikalisasi itu kan paham. Iya. Paham. Lah kalau orang ini diam aja, tidak dia diam, kita tidak tahu, dia diam aja. Tiba-tiba dia sudah pegang bom. Datang. Nah, gimana ini? Iya kan? Karena sasarannya hanya yang paham. Nah, seperti itu ibu itu si kemarin ke kantor polisi Jaina Aini ya. Jaina ini kita tidak tahu dia punya paham atau apa, tiba-tiba dia sudah dibawa pistol. Berarti dia punya ada akses terhadap pistol. Kan tidak disasarkan di situ. Nah, ini kontra radikalisasi. Kemudian yang ketiga, deradikalisasi. Nah, deradikalisasi merupakan suatu proses yang terpadu dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi, membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi. Lah, kembali sudah terpapar ini berarti ya. Nah, jadi tiga kegiatan pencegahan itu bukan mencegah. Ini penyembuhan itu, Pak. Itu barang itu sudah ada duluan. Iya, penyembuhan itu. Iya. Sudah ada duluan, baru kita sembuhkan. Oke. Padahal kalau mencegah itu kan jangan sampai mereka itu ada. Mencegah gigitan nyamuk, nyamuknya kita bunuh.
Nah, Iya. ini terus makanya jangan heran kalau teroris itu ada terus. Karena yang menjadi objek dalam pencegahan ini bukan si terorisme, tetapi kita, kita ini. Iya, Kita iya, suruh iya. siap siaga, ya kan? Kita siap siaga. Lalu yang untuk mereka harus ribut dulu, baru ada kegiatan. Dan ributnya radikal loh. Kita berbicara radikal di sini. Apa sih radikal, Pak, itu? Radikal kan itu paham, hanya berpikir. Lah sekarang kalau kita berpikir, bagaimana salahnya di mana sih kalau kita berpikir radikal? Apa Bapak takut kalau saya berpikir radikal? Tidak. Yang ditakut itu adalah perbuatannya, Pak. Iya, bukan pemikirannya kan? Bukan pemikirannya. Orang waras pun, Pak, orang waras pun, kalau dia datang memegang bom atau memegang katakanlah granat atau seperti kemarin itu si Saskia itu, dia hanya datang pakai pistol. Itu sudah ketakutan semua. Hanya pakai pistol. Kita tidak tahu dia ada berpikiran radikal atau tidak, nggak tahu. Dari mana kita tahu? Kan pernah tahu. Lah sekarang yang kita sasarkan adalah orang-orang yang berpikiran radikal. Yang bisa saja kita tidak tahu standar radikal itu apa. Jadi ini ada salah sasaran. Itulah sebabnya makanya saya tidak setuju undang-undang ini direvisi saat itu. Karena ini Undang-undang nomor 5 ini hasil revisi dari Undang 15, Pak ya? Undang-undang 15, ya. Oke. 15 dari Undang-undang 15 tentang Perpu itu, tentang teroris, direvisi. Pak, menurut saya kalau begitu, Pak, ini kan Undang nomor 5 tahun 2018 sudah cacat secara esensial, Pak ya. Bagaimana, Pak? Kalau menurut saya, kalau tadi kita lihat bahwa ternyata judulnya pencegahan, tapi langkah-langkah konkretnya itu bukan pencegahan, bahkan penyembuhan. Menurut saya Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 ini cacat secara esensial ya. Secara esensial sudah salah. Khususnya pasal pencegahan, tidak semua, Pak, tidak semua. Pasal 43 tadi ya. Iya, hanya 43 itu. Nanti yang lain kita lihat. 43 ini masalah pencegahan itu nggak benar. Kalau yang lain-lain ya oke aja, orang sudah berbuat dihukum apa itu ya tidak ada masalah. Tetapi judul pencegahan itu. Nah, bagi kita sekarang ini manusia Indonesia ini yang penting itu kan adalah pencegahan. Bukan kalau sudah terjadi. Setuju. Kan itu. Lalu siapa yang mau mencegah sekarang? Nah, itu. Pak, kalau di pasal 43 kan ada kelembagaan, salah satunya BNPT ya. Ya memang BNPT kelembagaannya, Pak. Diatur di bawahnya kan itu. Ada 2 kelembagaan saya baca. Yang di 43I itu adalah itu ada TNI, peran TNI di situ. Di atasnya ada BNPT gitu ya. Di kelembagaan, Pak, di bagian ke-1. Di kelembagaan. Kelembagaan ini kan Badan Penyelenggaraan Urusan di Bidang Penanggulangan Terorisme, selanjutnya disebut BNPT. Di bawahnya ada lagi yang ada peran TNI, Pak, di pasal 43I kalau nggak salah. 43I. Nah, 43 itu yang jadi masalah itu, Pak. Gimana, Pak? Bapak, saya mohon penjelasan nih, Pak. Nah, 43I ini yang bermasalah. Ini dulu 43H ini. Nah, ini masalahnya di sini. Saya kasih tahu ya. 43 ini di sini kan disebut Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang, kan? Ya. Nah, padahal ini judulnya tindak pidana, Pak. Law enforcement. Ini operasi militer selain perang, military operation. Sudah beda. Itu satu. Nah, terus kedua, di dalam mengatasi terorisme sebagaimana dimaksud ayat 1, dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia. Nah, tugas pokok Tentara Nasional Indonesia betul mengatasi terorisme. Ya. Ayat 3-nya, Pak, lihat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi terorisme sebagaimana dimaksud ayat 1, ini diatur dengan peraturan presiden. Jadi peraturan presiden ini akan membuat bagaimana TNI melakukan operasi militer di dalam mengatasi terorisme. Ini operasi militer. Padahal, Pak, kalau kita lihat di pasal 6, Bapak lihat di pasal 6. Oke. Lihat, Pak, lihat
bunyi pasal 6 ya. Saya baca di pasal 6. Jadi TNI tadi kan operasi militer dibuatkan perpres. Itu banyak orang yang mengkomplain karena apa yang dilakukan oleh TNI itu di luar criminal justice system. Ya betul loh, itu military operation kok. Iya. Nah, tapi itu kan diatur oleh perpres. Undang-undang yang memerintahkan, bukan salahnya TNI. Kenapa undang-undangnya bicara itu? Nah, ini Pak, pasal 6. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan selanjutnya ini di lingkungan ini, pemilik fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara 5 tahun atau 20 tahun. Jadi ada kata dipidana. Kalau dipidana itu artinya harus dibawa ke pengadilan kan? Nah, untuk bawa ke pengadilan itu KUHAP. Lalu bagaimana TNI ini melaksanakan KUHAP dengan military operation-nya? Nah, ini juga nggak nyambung, Pak ya? Nggak nyambung. Waktu ini saya sudah protes. Waktu itu ini 43H, Pak, bukan I, H dulu. Saya sudah bilang ayat 3-nya itu seharusnya berbunyi pelaksanaannya itu berdasarkan undang-undang TNI. Jangan berdasarkan perpres. Karena kalau berdasarkan undang-undang TNI, maka TNI akan belok. Dia melaksanakan berdasarkan undang-undangnya. Jadi seolah-olah TNI ditarik untuk law enforcement begitu ya? Di luar. Iya, betul. Iya, nah sekarang dia ditarik, dimasuk di dalam law enforcement, di dalam undang-undang tindak pidana. Lah bagaimana law enforcement ini harusnya dengan KUHAP, tapi TNI masuk dengan operasi militer. Nah, makanya sampai hari ini perpres ini akhirnya tarik-menarik. Kalau dari ahli-ahli hukum, ini di luar criminal justice system. Benar, tidak salah. Berarti bukan domain dari TNI di luar. Kalau law enforcement dia bukan. TNI itu melaksanakan mengatasi terorisme itu dengan Undang-Undang 34, bukan dengan Undang-Undang Tindak Pidana. Tapi sekarang dipaksakan dengan itu. Lah apa kacau balau? Tuh. Makanya sampai sekarang perpres enggak keluar-keluar. Lalu bagaimana TNI? TNI wajib membuat ini karena perintah undang-undang. Ya sudah, TNI sudah buat. Tetapi begitu dibaca orang, lah ini kok bertabrakan? Ya iyalah, ya pasti tabrakan. Pak Soleman, mohon maaf, dengan silang sekarut perundangan seperti itu, apakah itu tidak melemahkan nanti misalkan ada teroris kemudian ditangkap dibawa ke pengadilan, pengacara yang pintar dia akan menelisik hal ini? Apakah ini akan bisa menjadi saja? Oke. Bisa masalah. Karena begini Pak, begitu TNI itu datang dengan tembak menembak, nanti bisa pelanggaran HAM lagi. Karena seharusnya kan KUHAP yang berlaku. Padahal TNI tidak melaksanakan KUHAP. Di dalam perpres sudah pasti perpres itu isinya military operation. Sudah pasti. Tidak mungkin isinya menunduk pada KUHAP. Lalu bagaimana dengan polisi? Kan tabrakan ini. Misalkan ada bom, siapa yang masuk? TNI atau Polri? Dua-dua dalam satu undang-undang. Ya, tuh. Kalau dikatakan di undang-undang tadi, Pak, itu BNPT itu tugasnya salah satunya adalah mengkoordinasi lembaga-lembaga. BNPT itu dia mengkoordinasi untuk melaksanakan 3 itu tadi, Pak. Dia mengkoordinasi melaksanakan kesiapsiagaan, dia mengkoordinasi untuk deradikalisasi dan kontraradikal. Ini tugasnya dia. 3 ini. Nah, 3 ini kalau menurut BNPT dia bilang ini pencegahan. Tapi kalau undang-undang menurut bukan pencegahan. Karena semua itu sudah jadi duluan. Sudah ada radikal, baru dikontra. Sudah ada radikal, baru deradikal. Kita yang lain suruh siap siaga untuk siap-siap nanti akan ada radikal kan? Nah, siap siaga akan ada nyamuk. Mohon maaf Pak Soleman. Ini kan di secara yang kita lihat sekarang penanggulangan terorisme dilakukan oleh BNPT. Tapi di sisi lain, menurut Undang-Undang Nomor 34 tentang TNI juga mempunyai tugas pokok untuk penanggulangan terorisme. Bagaimana supaya ini nggak tabrakan atau bisa di arrange dalam satu koordinasi yang
yang bagus itu, Pak? Nah, kalau seperti itu kan sudah masing-masing sudah diatur undang-undang. Di Undang-Undang 34 sudah jelas TNI itu mengatasi terorisme atas kebijakan dan keputusan politik negara. Oke. Jadi tidak otomatis. Kalau Perpres dia otomatis. Tapi keputusan politik itu setiap ada kejadian. Nah, seperti kemarin ya. Begitu ada kejadian, TNI tidak bisa langsung turun. Dia harus tunggu kebijakan keputusan politik. Oke, sekarang TNI baru turun. Baru dia boleh turun. Itu dengan Undang-Undang 34. Baik. Sehingga normal mode-nya, begitu ada sesuatu, itu polisi duluan. Itu normal mode-nya. Nanti kalau dalam perjalanan ada sesuatu, dipertimbangkan TNI bisa turun, nah baru kebijakan keputusan politik dia turun. Tapi kalau sudah ada Perpres, ini sekali Perpres jadi untuk selanjutnya. Di situ kemungkinan tabrakan dengan polisi itu ada. Lalu salahnya siapa? Ya ini undang-undang sudah jadi, bukan salah TNI. Kewajiban TNI sekarang adalah membuat Perpres dan sudah dia buat. Pak Soleman, apakah Bapak tidak punya satu inisiatif secara menggerakkan DPR maupun pemerintah untuk merevisi undang-undang yang acak kadut ini, Pak? Saya kan sejak awal sudah mengingatkan itu bahwa sebaiknya undang-undang ini direvisi kembali. Khusus pasal 43H waktu itu ya, sekarang jadi 43I. Ya kalau mau itu, dan termasuk pasal yang 43 ABCD itu, pencegahannya. Karena itu bukan pencegahan. Kalau pencegahan tidak di situ. Pencegahan itu termasuk penggalangan dan sebagainya itu, Pak ya? Pencegahan itu misalkan kita memutus mata rantai aliran amunisi. Memutus aturan mata rantai keuangan, ya kan, supply logistik, tempat latihan, di mana diputus itu. Nah, itu siapa yang memutus? Yang dominan petugas intelijen itu, Pak ya, kerja intelijen itu untuk pencegahan ini. Untuk mencari di situ pencegahan itu, karena dia selalu mencegah itu sebelum terjadi. Maka di situ intelijen punya kerjaan yang paling banyak. Dia misalkan, ini uangnya lewat mana dia ya? Dos intelijen kan ngendus-ngendus, ini duitnya dari mana? Kemudian bahan peledaknya dari mana? Diendus-endus lah sama si intelijen, dari mana dia ini? Nah itu. Jadi sebelum pekerjaan ini sebelum terjadi. Nah, namun undang-undangnya ini 43 A, B, C, D semua itu ketiga-tiganya itu semua sudah terjadi. Baru dia. Lah kalau sudah terjadi terus, lah kapan selesainya? Tidak akan pernah selesai. Benar. Bukan pencegahan lagi, benar. Itu bukan pencegahan lagi itu penindakan. Lah kalau penindakan itu polisi. Kalau begitu solusi konkret dari Bapak apa? Ya ganti undang-undang direvisi kembali. Kalau tidak ya akan begini terus. Jadi tidak akan ada jalan lain. Revisi Undang-Undang nomor 15 ini, Pak. Nomor 5, Pak ya. Harus revisi Undang-Undang nomor 5 harus direvisi, khususnya 43 ini. Khususnya pasal 43 ini. Karena itu yang menyentuh, benar-benar menyentuh. Kalau tidak, ya kita akan waspada terus. Entah sampai kapan itu teroris akan hadir terus. Ya memang agak aneh, Pak. Memang tajuknya pencegahan, tapi langkah-langkahnya justru malah penyembuhan ini, bukan pencegahan. Penyembuhan, ya betul. Penyembuhan. Penyembuhan. Ya. Ini ada kesalahan yang mendasar. Artinya orang itu sudah sakit duluan semua. Iya, setuju, Pak. Baik, nanti ini kami suarakan untuk selanjutnya, Pak, supaya ada langkah konkret untuk merevisi Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 ini, karena kalau kita telisik yang lebih dalam memang sangat-sangat perlu dirubah secara esensial gitu, Pak. Yang terakhir, Pak, ini Bapak selalu jeli mengamati hal ini gitu ya. Saya malah belum mendengar pengamat intelijen yang lain membahas hal ini gitu. Jadi baru seorang Soleman Beponto gitu ya. Jadi ini mudah-mudahan ini direspon, Pak. Ada lagi nggak yang ingin Bapak sampaikan untuk dalam hal penanggulangan terorisme? Jadi untuk sekarang ini kan kita baru berbicara bagaimana supaya teroris ini apa yang ada sekarang itu keliru. Yang ada sekarang ini bahwa kita mencegah tapi
ternyata menyembuhkan, bukan mencegah. Nah, nanti kapan lagi kita akan berbicara. Lalu bagaimana kalau pencegahan itu seperti apa sih? Harusnya seperti apa? Nah, itu panjang itu, Pak. Nanti saya harus siapkan PowerPoint itu biar siap, kelihatan. Ya. Nah, Saya kalau kira bicara juga begini akan sulit. baik, Pak. Nah, Nanti harusnya bagaimana? Kan mencegah itu bagaimana? kami Misalkan dari kan Kanal Anak Bangsa akan membuat semacam webinar Zoom, Bapak jadi pembicara utama, nanti live di YouTube kami, Pak. Boleh, Pak. Itu Ya, ya. asik itu. Karena ini demi kepentingan bersama. Nah, iya, ini juga perlu kita, Pak. Kita harus terpanggil ini. Ini country call buat kita, Pak. Kita nggak bisa diam saja. Ya. Karena jangan terus kita anak cucu kita waspada terus itu, Pak. Tapi masalah yang esensial tidak dibenahi. Gini, Pak. Kita bukan menyalahkan BNPT, tidak. Ya, Dia hanya menjalankan undang-undang. BNPT itu hanya menjalankan undang-undang yang ada. Baik, Pak. Lah undang-undangnya bunyinya seperti itu. Ya pantas kalau dia jalankan seperti itu. Nah, itu yang saya tidak sependapat sejak awal pembentukan undang-undang. Laksanakan saja dia. Sejak awal saya sudah tidak sependapat. Di sinilah orang tadi mah inilah yang saya tidak sependapat. Yang kita butuhkan sekarang ini mencegah, bukan menyembuhkan. Mencegah, jangan sampai sakit. Jadi preventif yang ya, ada bukan kita kuratif, menyembuhkan. Ya? Bukan kuratif, yang ada itu kuratif. Oke, baik. Pak, yang terakhir, Pak. Judulnya kan jelas sekali. Ya, Pak Putu, yang terakhir, Bapak, saya minta komentar Bapak. Ini beberapa hari terakhir Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto sedang mempersiapkan Koopsusgab ini, pasukan elit TNI untuk membantu penanganan terorisme. Bagaimana Bapak menyikapi hal ini? Ya, jadi kalau TNI itu turun kan ada persyaratannya, Pak. Jadi kalau misalkan para teroris ini dia sudah jelas ada wilayah tertentu yang dia kuasai, kemudian pemimpinnya dia jelas siapa di sana, dan si teroris ini dapat melaksanakan serangannya secara terus-menerus, nah ini baru si Koops ini bisa turun. Tapi kalau persyaratan ini tidak terpenuhi, ya itu masih dalam wilayah lingkup law enforcement. Nah, kita harus tahu persyaratan untuk melaksanakan military operation itu apa. Ada syaratnya itu. Jadi tidak bisa tiba-tiba ada orang bersenjata kemudian military operation. Wah, itu bisa pelanggaran HAM berat nanti itu. Tapi ada persyaratannya. Misalkan si teroris ini sudah ada wilayah. Dia pemimpinnya yang jelas. Dia bisa sewaktu-waktu menyerang. Nah, itu baru TNI bisa turun ke sana. Itu dilibatkan. Itu kalau untuk pasukannya. Tapi sebenarnya yang TNI yang dibutuhkan itu adalah kapabilitas intelijen ya kan, karena manusianya itu banyak kan Pak. Manusianya mulai Babinsa berapa banyak, dari angkatan laut, angkatan udara. Jadi untuk human intelligence-nya itu yang dibutuhkan sebenarnya TNI itu. Jadi untuk pencegahan ya, kalau pencegahan ya, baik. Human intelligence-nya, kalau untuk pencegahannya human intelligence-nya itu TNI itu di situ yang dibutuhkan. Tapi kalau dia sudah jadi, nah nanti kalau dia sudah betul-betul terpenuhi persyaratan sebagai Dissident Armed Forces, nah baru itu TNI punya urusan itu. Mengerti Pak, ini pemaparan yang sangat jelas bahwa Koopsusgab itu bisa diturunkan dengan beberapa persyaratan yang kondisi tadi yang Bapak sampaikan. Persyaratan. Ya, tidak serta-merta, harus ada lihat kondisinya dulu. Tidak serta-merta, benar. Dan tidak masuk pada ranah law enforcement, Pak ya. Tidak law enforcement, ya. Itu military operation. Ya, itu. Baik Pak, terima kasih. Ini singkat, saya harus supaya singkat-singkat sesering mungkin dengan Pak Sulaiman Bepunto, karena biar orang terupdate terus informasi tentang penanganan terorisme. Terima kasih Pak Sulaiman waktunya. Oke Pak, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Baik sahabat Indonesia, demikian paparan dari pengamat intelijen dan Ketua Badan Intelijen Strategis TNI tahun 2011-2013 Bapak Sulaiman Bepunto, luar biasa, sangat jeli, dan ini menjadi PR kita bersama. Yang pertama tadi disampaikan oleh beliau adalah harus ada kehendak positif atau goodwill dari pemerintah dan parlemen
untuk merevisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2012 khususnya di pasal 43 pada diktum pencegahan. Ini sesuatu yang sangat esensial, harus direvisi. Yang kedua, pelibatan TNI sangat dimungkinkan, tapi tidak harus masuk dalam ranah law enforcement, harus dalam kondisi-kondisi khusus yang dimungkinkan supaya tidak ada pelanggaran HAM dan sebagainya. Saya kira itu informasi sekilas, dan selanjutnya kami akan terus mengupdate informasi dengan narasumber kami, Pak Sulaiman Beboto, mungkin dalam bentuk webinar atau dalam bentuk wawancara seperti ini. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu lagi dalam program Botis berikutnya.